Hai teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Pernah nggak sih, rasanya capek banget kerja, tapi uangnya nggak tahu kemana? Seolah-olah kita kerja keras setiap hari, tapi hasilnya nggak kelihatan. Kayak hilang ditelan bumi gitu. Uang yang kita hasilkan dengan susah payah, tiba-tiba saja lenyap tanpa jejak. Atau, malah jadi kayak budak uang sendiri. Kita merasa terikat dan tertekan oleh kebutuhan finansial yang terus-menerus. Nah, di video kali ini, kita bakal ngobrolin soal penting banget, tapi sering dilupain. Gimana caranya kita yang pegang kendali uang kita, bukan malah dikontrol sama uang. Kita akan membahas strategi dan tips praktis yang bisa membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik. Ini bukan soal jadi kaya raya atau pelit loh ya. Ini tentang bagaimana kita bisa hidup dengan nyaman dan seimbang, tanpa harus terus-menerus khawatir tentang uang. Tapi, gimana caranya hidup tenang dan bahagia tanpa stres, mikirin uang terus? Kita akan belajar bagaimana membuat anggaran yang realistis, dan bagaimana menabung dengan cara yang menyenangkan. Hidup ini udah cukup ribet. Masa iya ditambah ribet mikirin uang melulu? Kita harus bisa menemukan keseimbangan antara bekerja keras dan menikmati hasil kerja kita. Tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan berbagi banyak tips dan trik yang bisa membantu kalian mengelola keuangan dengan lebih baik. Ada tips-tips jitu yang mungkin belum kepikiran sama kalian. Tips-tips ini bisa membantu kalian mengatur keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Siapa tahu, habis nonton ini, hidup kalian jadi lebih enteng dan dompet kalian jadi tebel. Jadi, jangan lewatkan informasi berharga ini, dan pastikan kalian mencatat hal-hal penting yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hey! Kita mulai dengan pertanyaan simple. Uang itu apa sih? Alat atau tujuan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya bisa sangat dalam dan kompleks. Banyak orang melihat uang sebagai tujuan akhir. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki banyak uang, mereka akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Seakan-akan kalau udah banyak uang, semua masalah beres. Tapi kenyataannya, uang tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalah kita. Padahal, uang itu cuma alat, teman-teman. Kayak obeng. Obeng itu kan alat buat ngencengin baut, bukan tujuan akhir dari pekerjaan kita. Obeng itu kan alat buat ngencengin baut. Sama halnya dengan uang, yang seharusnya kita gunakan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, uang juga gitu. Alat buat kita penuhi kebutuhan hidup. Kayak makan tempat tinggal sama beli kuota internet biar bisa nonton video ini. Uang membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih nyaman. Kalau kita anggap uang cuma alat, kita jadi lebih gampang ngontrolnya. Kita bisa membuat rencana keuangan yang lebih baik dan bijaksana. Kita jadi tahu kapan harus pakai, kapan harus nabung, dan kapan harus nolak diskonan yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Dengan begitu, kita bisa menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Jangan sampai kita jadi budak uang ya. Uang seharusnya bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Kita yang pegang kendali. Oke? Dengan memahami bahwa uang adalah alat, kita bisa lebih bijak dalam mengelolanya dan mencapai tujuan hidup kita dengan lebih efektif. Sebelum kita bahas cara ngontrol uang, kita kenali dulu tanda-tandanya kalau kita lagi dikontrol sama uang. Ini penting supaya kita bisa lebih waspada dan mengambil langkah yang tepat. Pertama, suka cemas kalau ngomongin soal uang. Misalnya, setiap kali ada pembicaraan tentang keuangan, kita langsung merasa tegang dan khawatir. Kayak lihat saldo ATM, langsung keringat dingin. Rasanya seperti ada beban berat yang menghimpit dada setiap kali melihat angka di rekening. Atau, diajak makan di tempat agak mahal, langsung mikir 1000 kali. Kita jadi nggak bisa menikmati momen, karena terus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan. Kedua, sering banget beli barang yang nggak penting-penting amat. Ini bisa jadi tanda bahwa kita mencoba mengisi kekosongan emosional dengan belanja. Misalnya, beli baju baru pada lemari udah penuh. Kita merasa senang sesaat, tapi kemudian menyesal karena barang-barang itu sebenarnya nggak kita butuhkan. Atau beli gadget terbaru, padahal yang lama masih oke. Ketiga, susah banget nabung. Setiap kali ada uang lebih, kita langsung tergoda untuk menghabiskannya. Giliran gajian, langsung ludes buat bayar cicilan atau belanja online. Akhirnya, kita nggak punya tabungan untuk masa depan atau keadaan darurat. Kalau kalian ngerasa kayak gitu, hati-hati ya. Ini tanda bahwa kita perlu segera mengubah kebiasaan keuangan kita.
Harus segera ambil tindakan sebelum terlambat. Mulailah dengan membuat rencana anggaran dan konsultasi dengan ahli keuangan untuk mendapatkan saran yang tepat. Ada banyak hal yang bikin kita kehilangan kontrol atas keuangan. Salah satunya, karena kita nggak punya tujuan finansial yang jelas. Coba deh, tanya diri sendiri, gua kerja keras cari uang ini buat apa sih? Kalau jawabannya cuma, ya buat hidup, wah, itu bahaya banget. Kita juga sering terjebak gaya hidup konsumtif, godaan belanja online di mana-mana. Tinggal scroll media sosial, muncul iklan-iklan yang bikin kepengen. Faktor lainnya, kurangnya edukasi tentang keuangan. Banyak yang nggak diajarin cara mengelola keuangan dari kecil. Jadinya gampang terjebak utang atau pengeluaran yang nggak perlu. Tenang, teman-teman. Kehilangan kontrol atas keuangan bukan kiamat. Masih ada cara buat ngambil kendali lagi. Pertama, buat anggaran bulanan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran kalian. Biar gampang, pakai aplikasi keuangan di HP. Kedua, tentuin tujuan finansial yang jelas dan masuk akal. Misalnya mau beli rumah 5 tahun lagi, liburan ke luar negeri tahun depan, atau pensiun dini umur 40 tahun. Ketiga, hindari utang konsumtif. Kalau butuh sesuatu, usahain nabung dulu. Jangan gampang tergiur cicilan 0% atau promo lainnya. Keempat, banyakin belajar tentang keuangan. Baca buku, nonton video, atau ikut seminar. Percaya deh, kalau kalian berhasil ngontrol uang, hidup kalian bakal berubah banget. Yang tadinya stres mikirin uang, sekarang jadi lebih tenang dan bahagia. Kalian jadi lebih bebas ngelakuin hal-hal yang disuka, tanpa khawatir soal uang. Mau liburan ke tempat impian? Bisa. Mau beli kamera baru buat hobi fotografi? Bisa banget. Ngekontrol uang juga bikin masa depan lebih terjamin. Kalian bisa nabung buat dana darurat, dana pendidikan anak, atau dana pensiun. Bayangin, hidup tanpa pusing mikirin tagihan numpuk atau utang yang nggak kelar-kelar. Pasti tenang banget kan? Nah, itu dia salah satu manfaat utama ngontrol uang. Kalian jadi tenang karena tahu persis kondisi keuangan kalian. Nggak ada lagi drama kayak, duh, gajian masih lama tapi uang udah habis. Atau, aduh, AC rusak, padahal lagi bokek. Kalian bisa tidur nyenyak dan lebih rileks. Bab 7, lebih banyak kebebasan. Punya uang yang terkontrol itu kayak punya sayap, teman-teman. Kalian jadi punya banyak pilihan dan kebebasan. Mau resign dan mulai bisnis sendiri? Bisa. Mau lanjut S2 di luar negeri? Bisa banget. Mau traveling keliling dunia? Bisa-bisa aja. Intinya, kalian lebih bebas nentuin jalan hidup sendiri, tanpa dibatasi keuangan. Bab 8. Masa depan yang lebih cerah. Mikirin masa depan dari sekarang itu bijaksana banget. Dengan ngontrol uang dan investasi dari sekarang, kalian udah nyiapin pondasi yang kuat buat masa depan kalian dan keluarga. Nggak perlu takut lagi sama inflasi atau krisis ekonomi. Kalian udah punya tabungan dan investasi yang bisa diandalkan. Bab 9, hidup yang lebih terarah. Seringkali kita ngerasa kayak lari di tempat, kerja keras cari uang, tapi kayaknya nggak sampai kemana-mana. Itu tandanya kita butuh tujuan hidup yang lebih jelas. Dengan ngontrol uang, kita jadi tahu prioritas hidup kita. Kita jadi bisa fokus kejar mimpi, dan lakuin hal-hal penting buat kita. Bab 10. Kesimpulan. Ngekontrol uang itu bukan berarti hidup susah atau pelit ya. Tapi, gimana caranya kita pakai uang dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Ingat, uang itu cuma alat, jangan sampai kita jadi budak uang. Kita yang harusnya ngontrol uang. Yuk mulai sekarang kita ubah cara pikir kita tentang uang. Jangan takut belajar dan terus tambah ilmu tentang keuangan. Outro. Apakah Anda mengontrol uang, atau uang mengontrol Anda? Gimana teman-teman? Semoga video ini bermanfaat, dan bikin kalian sadar pentingnya ngontrol uang. Hidup ini terlalu singkat kalau dihabiskan buat pusing mikirin uang terus. Mendingan kita nikmatin hidup, kejar passion, dan bikin kenangan indah bareng orang-orang tersayang. Jangan lupa subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu, kalian bisa bantu mereka hidup lebih tenang dan bahagia.